Tidak hanya ada di tim besar dan bukan hanya tim yang ada di papan atas saja ya. Merata ini pemainnya. Kick-off sesaat lagi akan berlangsung. Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Dan wasit sedang bersiap untuk meniupkan peluit. Tanda dimulainya laga kick-off babak pertama sudah berlangsung. Indonesia kali ini dengan jersey hitam. Bergerak di sisi kiri layar Anda. Frankie Misah. Dua pemain dilewati, berikan distribusi yang tepat tadi. Kesempatan lagi bagi Indonesia menekan dari area tengah lapangan. Return pass yang begitu indah, kesempatan untuk akselerasi, masuk ke kotak penalti, tendangan dilepaskan tadi. Masih mampu dihadang, aksi impresif dari Ahmad Maulana. Ya, salah satu cara untuk menembus pertahanan ketat ini kan yang dilakukan oleh Ahmad Maulana ya, kerjasama 1-2 yang biasanya susah ya untuk diantisipasi oleh lawan. Pasukan muda Indonesia U20. Barnabas Sobor. Balik Frankie Misah. Yang harus diwaspadai juga oleh para pemain Indonesia ketika menguasai bola lebih banyak possession seperti ini. Oh, satu kesempatan, peluang dan sayang sekali. Eksekusi yang kurang prima dari Ginanjar Wahyu yang sudah terbebas tadi, Erwin. Ya, penguasaan bola bagus, dia cukup tenang melewati kiper lawan, tapi justru ketika menghadapi situasi terakhir yang sangat menentukan, melakukan shooting, dia tidak bisa mengarahkan ke gawang. Ini butuh ketenangan, kelihatan Ginanjar tadi. Katalin Karp. Sulit bagi Dan Muntiano untuk bisa melewati hadangan dari Kakang. Miss kick clearance, peluang bagi Moldova. Oh, challenge berbahaya tadi. Menjatuhkan Ahmad Maulana, aksi dari Christian Martin. Kaki yang diambil ya. Ini layak kartu kuning sebetulnya. Agak susah memang ya kalau dalam posisi karena memang tidak banyak pemain yang kelihatan menonjol ya. Ketika menyerang mendapatkan banyak possession seperti ini, kelihatan masih rata-rata air saja gitu ya. Yang kelihatan menonjol masih belum terlalu terlihat. Satu upaya tendangan jarak jauh tadi. Ada sentuhan penting dari Dennis Fornik yang merubah arah bola. Upaya yang begitu cantik dilayangkan oleh Frezi Al-Hudafi. Tendangan bebas bagi Indonesia. Kakang Rodianto. Bintang muda Persib Bandung. Peluang kali ini bagi Ginanjar Wahyu. Umpan cerdik, Nico cutback, gagal. Juga tentunya sebenarnya pengen ikut ke Malaga. Dengan suasana dan tentunya juga letak kota Malaga yang didominasi oleh matahari dan keindahan dari kota tersebut. Sangat nyaman untuk para pemain berlatih dengan giat tentunya. Tapi juga bisa menikmati kota Malaga. Kita lihat Robi Darwis juga sudah ada di lapangan ya. Banyak sekali pemain yang diganti, mungkin sekitar 6 atau 7 orang yang sudah masuk sebagai pemain pengganti. Coba memanfaatkan ruang di sisi kiri pertahanan Indonesia. Bergerak lincah, tapi kemudian ada satu hadangan yang begitu impresif dari Dimas Juliono Pamungkas. Ada sesuatu nampaknya mengganggu wasit utama ya, sehingga dia masih menghentikan laga. Kali ini kesempatan bagi Robi Darwis. Lemparan luar biasa dan lagi menciptakan kemelut di mulut gawang dari Dennis Fornik. Donitri tadi sayang masih belum bisa memanfaatkan kesempatan. Tidak bisa nyambar bola yang lepas dari pengawalan pemain-pemain belakang serta kiper tadi ya. Cenderung desperate ya kalau bola-bola panjang itu, karena memang sudah susah untuk diolah lagi. Tendangan bebas bagi Indonesia, Arkan Fikri. Kakang yang dituju tadi mampu dihentikan bola oleh Bulmaga.
Marcel Ferdinand, Donetri, lagi ada space yang coba diserang di sisi kiri. Tendangan langsung. Kakang Rodianto masih terhadang tadi. Robbie Darwish kepada Arkan Fikri. Kakang. Robbie Darwish bertubuh mungil di jantung pertahanan, tapi begitu cerdik membaca tekanan lawan, pergerakan lawan, dan juga seorang defender yang kerap kali mengutamakan contact defending. Arkan Fikri. Ruang sempit, celah coba ditemukan, masih mampu dihadang, tapi kembali kombinasi yang begitu impresif. Zanadin Faris dengan Arkan Fikri. Betul. Ada keberanian ya dari pemain-pemain tengah untuk melakukan kerjasama 1-2 di tengah rapatnya pertahanan dari Moldova. Dan dengan gaya Sintayong yang mengutamakan pressing, agresivitas, tentunya pergerakan baik itu melebar, inverted, dan juga menopang serangan dari Arkan Fikri dan Zanadin Faris ini begitu krusial. Tenaganya ini luar biasa karena harus menyisir kiri kanan di area sentral, kombinasi juga dengan para pemain depan. Tentunya dibutuhkan memang kualitas seperti yang dipertunjukkan oleh Arkan Fikri dan juga Zanadin. Ya. Marcelino Ferdinand salah umpan tadi. Sangat mirip dengan Fahri Husaini dan Ansari Lubis ya ketika di tim nasional era 90-an. Dengan postur tubuh yang juga mirip sekali. Iya. Sebenarnya kalau Ansyari sama Fahri ini kalau di zaman dulu tipenya mungkin mirip ya, lebih ke stylish yang gelandang serang gitu ya. Oh, satu peluang Hoki Caraka. Sulit tadi bagi Ronaldo Kuate. Serangan balik Moldova. Mihail Lupan memang juga menjadi pemain yang merubah bagaimana penampilan para pemain Moldova yang bergerak di sisi kanan dan kiri karena semakin hidup juga dengan adanya aksi dari Lupan. Arkan Fikri. Zanadin. Sangat baik akurasi dari Zanadin. Ya, untuk ukuran pemain di bawah 20 tahun kita lihat tadi satu umpan Zanadin tuh cukup istimewa dia. Dia pindahkan switch permainan dengan dia lihat ada pemain di sayap kanan dan umpannya umpan jauh, akurat, tidak keluar ya. Kalau di sektor bek tengah dari dua pertandingan yang sudah dijalani lawan Moldova ini kelihatan pemain starter dan pemain pelapisnya mungkin tidak terlalu jauh berbeda ya. Ada Marcel tadi, ada Barnabas, ada kalau yang sekarang tampil kan ada Kakang, ada Robbie Darwish, masih ada Ferrari. Tapi kalau di tengah ini yang mungkin masih menjadi PR ya, ketika Zanadin nggak main, Arkan nggak main, apalagi Marcelino yang nggak main. Ini yang masih harus terus diperbaiki tentu. Ya, peluang Hoki Caraka. Arkan Fikri lebarkan ke sektor kiri, disambut oleh Marcelino Ferdinand. Satu umpan yang terlalu mudah untuk bisa dibaca tadi. Robbie Darwish, Kakang. Dia juga dapat menit bermain yang banyak dari Persis ya. Makanya jam terbang dengan lawan pemain-pemain senior, pemain-pemain gelandang asing juga ini yang mungkin membuat dia. Ronaldo Kuate dengan satu upaya sensasional, sayang tadi belum mampu merobek jala Moldova yang dikawal oleh Denis Fornik. Tapi ini ketika Anda mengkritisi Ronaldo, inilah kemampuan dia, satu saja peluang. Anda bisa lihat kualitas walaupun finishing masih belum optimal, tapi ini perbedaan yang bisa diberikan Ronaldo Kuate untuk tim Indonesia U20. Iya. Zaki, step over, double step over, satu umpan berbahaya. Oh, disapu bola oleh Mihail Morozan. Tambahan 1 menit tidak terasa sudah berakhir dan wasit meniupkan peluit panjang. Begitu banyak
hal positif yang bisa kita saksikan perkembangan permainan dari Indonesia U20 terutama di babak kedua dengan pergantian yang begitu banyak merubah secara signifikan bentuk permainan dan juga terciptanya cukup banyak peluang tapi sayang tidak ada gol tercipta baik bagi Indonesia U20 maupun juga Moldova U20. Pertandingan berakhir dengan skor imbang tanpa gol. Sesaat lagi kami akan kembali hanya untuk Anda.